Bismillahirrahmanirrahim. Pada hadis kedua riwayat Malik bin Al-Huwairis yang lainnya dari Abu Bilabah diberitakan bahwa dia berkata, Malik bin Al-Huwairis datang kepada kami lalu sholat bersama di masjid kami ini. Kemudian berkata, aku bukan ingin melaksanakan sholat, tapi aku akan menerangkan pada kalian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat seperti yang aku lihat. Dan apabila mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, beliau duduk dan bertumpu di atas lantai, kemudian baru berdiri. Hadis riwayat Bukhari. Ya, ini dalil penguat namanya Pak Ibu. Kalau dalam ilmu hadis disebut dengan musyahid namanya. Jadi musyahid itu adalah atau disebut dengan masyahid. Masyahid itu artinya adalah dalil yang menjadi penguat dari dalil yang sudah ada. Itu masyahid namanya. Ya. Nah, hadis yang bersumber dari Abi Kilabah ini sama dari Abi Kilabah juga. Riwayatkan Bukhari. Kalau tadi Bukhari, Tirmizi, Nasai dan Abu Daud yang meriwayatkan hadisnya. Nah, kalau yang kedua ini adalah hadisnya Bukhari. Menjadi penguat tentang hadis yang bersumber riwayat Malik Ibnu Al-Huwairis yang pertama. Apa dikatakan? Inni la usalli bikum wa ma uridus salata. Jadi datang sahabat kepada sebuah kelompok di mana orang sedang ingin melakukan sholat, lalu dia datang. Nah, sahabat itu mengira bahwa kedatangan beliau ini adalah untuk sholat bersama dengan dia. Lalu dia bilang, wa ma uridus salata walakin uridu an uriyakum kaifa ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini aku dalam posisi tidak akan sholat, tapi posisiku sekarang, kata sahabat itu, Al-Huwairis itu, aku ingin menjelaskan pada kalian bagaimana tata cara sholat Nabi setelah Nabi bangkit dari sujud yang kedua pada rakaat ganjil. Nah, kembali hadisnya diawali dengan kalimat wa idza rafa'a ra'sahu an asjadati ats-tsaniyah. Ya. Jadi begitu Nabi itu bangkit dari sujud yang kedua. Jadi dalam satu rakaat kan ada dua sujud Bapak Ibu. Pertama sujud pertama, lalu kita duduk bertakbir, tidak mengangkat tangan kita tapi bertakbir. Nah, yang dibaca di sini yang kemarin kita bahas, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, ya kan? Nah, setelah itu sujud. Nah, ini disebut, ini yang dimaksud oleh di sini, Pak Ibu. Sujud yang kedua, anis sajadati saniyah. Nah, bagaimana? Jalasa wa atamada 'alal ardi summa qoma. Jadi spesifik hadisnya ini. Dia bilang, aku melihat Nabi begitu dia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, beliau duduk dan bertumpu di atas lantai. Artinya dia tidak begitu sujud itu langsung berdiri, duduk dulu dan duduk ini disebut dengan duduk istirahat namanya. Baru kemudian summa qoma, kemudian baru Nabi berdiri, gitu ya. Jadi ada dua dalil Bapak Ibu, bahkan nanti ada yang ketiga nih hadis ini tapi berbeda gitu. Ada dua dalil yang secara spesifik yang menyatakan bahwa ketika Nabi ingin berdiri pada rakaat ganjil, ya pertama dan ketiga, gitu, ya, kemudian dia duduk istirahat dulu baru dia berdiri. Kenapa tidak disebut pada rakaat yang kedua atau yang keempat? Nah, pada rakaat yang kedua itu ada tahiyat Bapak Ibu. Posisi kita duduknya adalah iftirash, ya kan? Kenapa tidak disebut pada rakaat yang keempat? Di sana ada rakaat terakhir, posisi tahiyat akhir. Duduk kita posisinya adalah sebagai duduk tawarruk, gitu. Jadi disebutlah oleh sahabat ini, ya, Al-Huwairis namanya, yaitu pada rakaat ganjil, maksudnya pertama dengan ketiga. Nah, kedua dan keempatnya nggak disebut,
karena di sana ada tahiyat awal dan ada tahiyat akhir. Tidak perlu kita melaksanakan dulu istirahat. Nah, gitu ya. Jadi adanya duduk istirahat itu kalau pada sholat yang 2 rakaat berarti pada rakaat pertama. Kalau pada sholat yang 3 rakaat juga pada rakaat pertama. Kedua tidak, ya, karena kedua adalah tahiyat awal. Ketiga juga tidak, karena ada tahiyat akhir. Pada sholat yang 4 rakaat ada 2 duduk istirahat. Rakaat pertama, kemudian rakaat kedua itu duduk tahiyat, rakaat ketiga adalah duduk istirahat lagi, kemudian yang keempat adalah duduk tahiyat akhir. Gitu.